Para bapak, para ibu, jamaah pengawasan malam Ahad ingkang kawula muliakan, marilah kita mengawali taklim pada malam hari dengan membaca surah Al-Fatihah atau Ummul Kitab. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du, ila hadratil kiram, para sesepuh bin sepuh, para bapak, para ibu, hadirin wal rahimakumullah, jamaah pengawasan Masjid At-Taubah ingkang kawula muliakan. Alhamdulillah wonten dalem menika saged makempal malih wonten Masjid At-Taubah kanthi sehat wal afiyah nggih. Mudah-mudahan keadaan sehat menika kita syukuri insyaallah. Allah Subhanahu wa taala badhe maringi nikmat ingkang dereng kita tampi nggih. Lebih-lebih nikmat iman dan Islam, Pak, insyaallah mudah-mudahan kita pertahankan sampai kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumateng keluarganipun, para sahabatipun, Pak, insyaallah sedaya kaum muslimin ingkang termasuk mudah-mudahan kita ingkang hadir rawuh wonten majelis nika, termasuk mugi-mugi umat beliau aku umat beliau nggih, sehingga mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, jamaah pengawasan Ahad malam Senin ingkang kawula muliakan, melanjutkan ingkang sampun kita sampaikan perihal kaifiatus shalah nggih. Sing penting materi niku sampai walaupun tidak begitu cepat tetapi mungkin lambat sedikit demi sedikit gitu. Tapi sadangi kalau ingin menyampaikan materi tentang wonten beberapa wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita bermajelis. Dan ini kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau senantiasa mendoakan kepada para sahabat-sahabatnya ketika beliau sebelum meninggalkan majelisnya. Majelis ini termaktub dalam hadis Imam At-Tirmidzi. Hadisnya cukup panjang. Biasanya kita kenal kafaratul majlis itu subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika gitu ya, kepada engkau. Pada malam hari ini ingin kita sampaikan hadis yang cukup panjang tapi merupakan kafaratul majlis juga, yang mana Rasulullah SAW dikisahkan di dalam doanya ini, Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi baina ma'asik. Yang pertama, ini doanya panjang, Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi baina ma'asik. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, waqsim lana min khasyatika, bisa rasa takut kepadamu. Dengan takut ini bisa membentengi antara kami untuk bermaksiat kepadamu. Ini yang pertama. Jadi kalau pengen kita di dalam hadis menika, pengen kita meninggalkan maksiat kepada Allah, kuncinya apa?
Khosyah, khosyatullah, takut kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi kalau kita pengen tidak bermaksiat kepada Allah, kita harus punya khosyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya. Ini resep yang pertama. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, manusia itu bermaksiat kepada Allah itu lantaran dia tidak takut kepada Allah. Kan makaten. Bermaksiat kepada Allah imma melaksanakan larangan-larangannya, kemungkinan yang nomor setunggal, imma meninggalkan perintah-perintahnya. Oke? Jadi bermaksiat kepada Allah itu ya perintahnya malah ditinggalkan, larangannya malah dikerjakan. Nah, ini orang yang semacam ini mengapa melanggar, mengapa bermaksiat? Karena dia tidak punya khosyahnya, takut kepada Allah. Kalau orang itu takut kepada Allah, maka perintahnya akan dikerjakan, larangannya akan ditinggalkan. Nah, ini mudah-mudahan kita malam ini termasuk dalam rangka khosyah untuk mendapatkan takut kepada Allah, ingat kepada Allah. Karena adalah Allah zat yang maha luar biasa, siksanya yang dahsyat kita takuti. Ya, takut kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, malam ini adalah dalam rangka untuk khosyah kepada Allah, kita belajar bersama-sama mendengarkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, khosyah. Orang lakoni salat kira-kira napa permasalahe? Ninggalke salat. Kata mboten? Kata. Ana masjid pedhek ora gelem salat. Ana adzan krungu ya kelewat mawon. Nah, ini karena apa? Belum diberikan rasa khosyahnya, takut kepada Allah dalam hati seseorang. Ya, ini penting. Maka kita alhamdulillah bisa memiliki rasa khasyah, takut kepada Allah, sehingga apa? Semua perintah Allah berusaha untuk kita kerjakan, dan semua larangan Allah berusaha untuk kita tinggalkan. Kalau ini bisa dilaksanakan, maka dunia ini aman, negara ini aman, keluarga ini aman, hubungan masyarakat juga aman. Karena apa? Dia takut kepada Allah, dia tidak mau menyakiti, mendolimi orang lain, karena itu adalah larangan. Dia tidak mau ketika bermuamalah, berjual beli, ngapusi tonggone, ngapusi koncone, ngapusi konsumen, ngapusi pembeli. Ini kalau penjual yang khosyah, takut kepada Allah. Tapi ini orang khosyah kepada Allah, jadi pegawai ya korupsi, dagangan ya senenge ngapusi, ngambah sumpahi palsu, ngira. Mbak sampeyan ngenyangi kok murah temen ki nembe demi Allah ki. Mau sadurunge sampeyan ana wis ngenyang luwih larang, sampeyan kok nyang luwih murah ya ora tak weneh, padahal lho ngono. Nah, iya ta? Wani sumpah. Padahal ora ana sing tuku engko. Sing tuku niki nggih ta? Tapi dikuatkan, sumpah jenengan kok ngenyangi kalau luwih murah ki ya ora tak weneh. No. Padahal urung ana sing ngenyang. Nah niku. Nah, ini gara-gara wani sumpah takut sama Allah Taala ndak ada, padahal ora ana sing ngenyang, durung ana penembe niki. Iya betul. Nah, ini gara-gara khosyahnya. Juga sama, orang tua tidak punya khosyah kepada Allah, melantarkan anak-anaknya. Ya. Anak sing baru nikah lagi itu ya. Anak baru lahir sudah ditelantarkan. Ana meneh sing nembe cilik dititipe dijoke nang nggon tanggane apa nang sinten digletake biasane nang bidan nggih. Ngerti bidan biasane sing ngopeni. Ditinggal cilik. Karena apa? Orang tuanya khosyah, tidak takut kepada Allah, tidak punya khosyah, takut kepada Allah Ta'ala. Ini dengan rasa takut ini menyebabkan sesuatu. Kalau dia takut kepada Allah, dengan takut kepada Allah ini akan menjadikan perdamaian, kemaslahatan. Tapi ini khosyahnya tidak ada. Ono anak wani sama wong tuwane, wong tuwa nelantarke anak-anak pejabat menyakiti pekerjanya, pekerja juga sama mendolimi pimpinannya. Presiden, raja, pimpinan
menyakiti rakyatnya juga menyakiti pimpinannya, bolak-balik itu. Ini dengan rata khosyah ini maka bisa dilaksanakan luar biasa. Karena semua takut kepada Allah Subhanahu. Ini yang pertama. Ini bicara khosyah luar biasa, ya. Yang kedua dalam hadis ini, ya, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi baina wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata. Ya Allah, kami akan kepada kami bisa taat kepadamu, dengan taat kepadamu bisa mengantarkan kepada surganya kamu ya Allah. Ini yang kedua. Bu, Bapak Ibu rahimahullah, pengen lebih surga nggih? Sami-sami nggih. Mudah-mudahan besok ten surgane Allah taala sareng-sareng nggih. Amin Allahumma amin. Resep ingkang nomor kali menika Nabi mengatakan, ya Allah berikan ketaatan, dengan ketaatan itu bisa mengantarkan kepada surgamu ya Allah taala. Jadi nek pengen mlebet surgane Allah taala itu kata kuncinya taat. Napa? Taat. Perintah Allah ya kedah dilaksanakan, larangan Allah juga kedah ditinggalkan. Perintah salat, napa malih? Zakat, nggih, napa malih? Puasa. Banyak kita larangan, napa malih? Berbuat minum khamr gitu ya, misalkan nggih, apalagi ngapusi gitu. Apa malih? Pekatah. Itu semua kalau bisa dilaksanakan terhadap perintah dan ditinggalkan larangan sama dengan khosyah tadi menuju kepada ketaatan, maka bisa mengantarkan kepada surganya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi pengen mlebu surganya Allah taala melalui apa wasilah taat. Aja ngarepe taat, apa ngarepe surga tapi ora gelem taat, ora gelem salat, nggih? Ora gelem napa? Zakat. Nggih to, ora gelem poso. Ing wulan poso Ramadan, wayah Ramadan ora gelem poso. Wonten mboten? Wonten kaum muslimin, ya, gitu. Nah, ini juga harus menjadikan sama-sama pelajaran bagi kita. Kalau pengen menuju surganya Allah taala, kata kuncinya apa? Taat. Ya. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Yang selanjutnya wa minal yakini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. Yang ketiga ini kata kuncinya apa? Ya Allah berikan ya keyakinan. Dengan keyakinan itu bisa menghadapi problema musibah dunia dengan ringan. Wa minal yakini, dan ya Allah berikanlah keyakinan. Dengan keyakinan ini bisa mengentengkan masalah-masalah problema hidup di dunia ketika kita masih hidup. Luar biasa, ini resep-resepnya jitu oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika manusia hidup pasti ada musibah, ada ujian. Sebenarnya ujian itu bukan hanya yang tidak mengenakan saja, nggih. Ujian yang penak juga ujian. Nggih. Dikira sing jeneng ujian hanya sakit, apa malah kecopetan, kebanjiran, kebakar, itu musibah. Tapi ketika badannya sehat, ya, hartanya melimpah, pangkatnya munggah, terkenal, itu juga ujian. Ya, ujian semua. Sebab apa? Nanti kenikmatan itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kamu punya harta benda, kemana harta kamu infakkan, kamu habiskan? Kamu punya kesehatan, gunakan apa kamu? Dikira enggak merupakan ujian. Kamu ketenaran, punya ilmu, kamu amalkan untuk apa ilmunya? Nah ini. Apalagi yang sakit, uji, mau sholat sekangelan, gimana? Sholatnya dhuwur kasur, ya. Apalagi ya auzubillahi min dzalik, ya diberi selang no barang sholatnya kangelan, itu juga musibah. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, baik sesuatu yang mengenakan bagi kita, sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita, itu semua adalah harus diimani. Makanya di dalam arkanul iman, rukun iman, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi, apalagi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri.
kalimatnya muncul yang terakhir, tu'mina bil qadari khairi wa syarr. Engkau mengimani takdir Allah baik yang khair maupun yang syarr. Takdir baik yang baik, yang enak oleh kita, sehat, kekayaan, ilmu, ketenaran dan sebagainya, itu harus diimani, itu adalah takdir Allah Ta'ala. Juga demikian syarr, sakit, ya, kecolongan, kemalingan, apa itu, kapusan, kehilangan dan sebagainya, itu pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak tahu. Tapi itu semua kejadian di muka bumi ini harus diimani, Allah tahu dan Allah mentakdirkan. Maka dengan tuntunan Allah, yakin pasti Allah akan memberikan keyakinan sehingga kita akan menghadapi ini dengan enjoy. Wong diwenehi penyakit sithik ngeluh, aduh, ya Allah, kan? Ngeluhin apa? Nyalah-nyalake. Diwenehi musibah ngono meneh kae. Ya Allah, sik enom kok meninggal, mbak aku bayone sing kadang-kadang iki kok kan. Ya, enom anake sik enom, sing meninggal ibuke ngomong, ya Allah, ngene kan. Kok bisa sing enom sing meninggal mbak aku bae oh iso kaya ngono. Wonten-wonten duka ning kampung mriko. Hah? Saking di luar kontrol. Ya, karepe iki sing enom wis meninggal dene. Padahal dene juga nek wonten nuwun. Dene meninggal juga emoh. Ya kan, diwenehi 70 tahun uga njaluk tambah 80 tahun. 80 tahun uga njaluke 100 tahun. 100 tahun ya njaluke 200 tahun. Nek pengen seumur uripe terus. Lah pengen bertemu dengan Allah enggak? Nek pengen bertemu dengan Allah, iya tentu nanti ada masanya. Maka napa? Akan berjumpa dengan Allah al-maut. Kita kan camat semua. Nggih kan? Umur kita itu kalau ngikuti Kanjeng Nabi baina sitin wa sab'ina. Antara swidak karo 70. Nggih, yuswane pinten? Antara swidak sampai 70. Jadi nek lebih dari 70 soalnya bonus itu. Katanya. Tapi terserah Allah Ta'ala nggih. Sing penting ya waktu, umur, rezeki semuanya kita manfaatkan untuk kebaikan Allah Ta'ala. Dan dalam agama Allah Ta'ala kada harta diinfakkan, ya. Infak itu ada yang infaknya permanen yaitu wakaf, ada yang infaknya insidental, infak mungkin sedekah dan sebagainya berupa materi, nggih, apapun, ya. Ini karena infak itu artinya membelanjakan harta di jalan Allah, itu namanya infak. Ya, kalau sedekah banyak pengertiannya. Sedekah itu termasuk sedekah jariah adalah wakaf. Sedekah yang ringan di antaranya senyum sama saudara itu sedekah. Nggih. Jadi wajahnya senyum kepada saudara jenengan, koncone jenengan itu juga sedekah. Nggih. Kalimat tahlil sedekah. Nggih. Kalimat tasbih sedekah. Ya. Dan kalimat-kalimat thayyib yang lain adalah sedekah. Termasuk namun Bapak Ibu rahimakumullah yang sudah berkeluarga, istri dengan suaminya berhubungan itu juga sedekah. Nggih. Sedekah. Nah, sing ngono nggih, sedekah. Jadi luas sedekah. Dan sedekah yang jari adalah wakaf. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ya. Ida matal insan ingqata amaluhu ila min salasin, ya. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka akan terputus amalnya. Ya kan sudah meninggal kan terputus, tidak bisa beramal gitu. Ila min salasin, kejaba telung perkara. Ingkang awal napa? Shadaqatin jariyah. Apa? Sedekah jariyah. Nggih, sedekah ingkang ngalir pahalane. Para ulama memahami niku harta wakaf. Jadi panjenengan kedah bondo berapa diwakafkan kepada misalkan lazismu, ya. Dalam ketentuan perundang-undangan perwakafan tahun 2004 itu minimal kalau ingin wakaf itu bukan benda tapi uang 1 juta rupiah, dan itu nanti yang mengeluarkan adalah bank yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bank yang mengeluarkan, yang mengelola ya wakaf syariah ini. Nah, ini bisa. Dan monggo ini ada kesempatan yang punya harta, punya materi bisa menginfakkan atau bahkan mensedekahkan jariah, ya, insyaallah. Karena 3 hal ini ketika kita meninggal over pahala. Nggih, nomor setunggal apa? Sedekah
jariyah. Jadi ketika kita sudah meninggal, kalau kita ketika hidupnya mensodakoh jariyahkan, maka pahala akan mentransfer kepada orang yang meninggal ketika emang hidupnya sebelumnya beramal sodakoh jariyah. Ini yang pertama. Ingkang nomor kalih napa? Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika hidup mengajarkan ilmu yang bermanfaat, itu nanti ketika meninggal nerimo pahala ganjaran dari ilmu yang bermanfaat ketika hidup mengajarkan. A diajarkan oleh si fulan. Ketika si fulan itu meninggal, A mengajarkan kepada si B. A meninggal, kemudian si B mengajarkan kepada si C. Terus ini. Makanya para nabi yang mengajarkan ilmu itu terus-menerus, para ulama itu mendapatkan transfer pahala. Kanjeng Nabi mengajarkan kepada sahabatnya, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in mengajarkan kepada para ulama, para imam, sampai hari ini kita mendapatkan terus regenerasi. Itu adalah karena Nabi mengajarkan, otomatis Nabi mendapatkan transfer ilmu, transfer pahala. Sama yang mengikuti Kanjeng Nabi. Nah, gitu nggih. Maka para ulama, para kiai, para ustadz tidak segan-segan terus mengajarkan sampai nanti bertemu dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Merasa ngerti bahwasanya pahala akan mengalir ketika dia meninggal walaupun sudah meninggal. Ingkang nomor 3 nggih, waladin sholihin yad'ulah, anak soleh sing mendoakan kepada orang tuanya. Ketika hidup diarahkan sama bapak ibunya meninggal, anaknya otomatis nanti akan melanjutkan, diantaranya mendoakan. Nah, mendoakan karena orang tuanya ketika masih hidup mengajarkan bagaimana cara ketaatan, melaksanakan dan seterusnya, ya, beribadah kepada Allah, doa otomatis. Nah, ini tiga-tiga ini sebagai investasi kita ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Bu, Bapak Ibu rahimakumullah, dari 3 kira-kira sampun nyelengi sing pundi, napa nabung? Hah? Wonten salah 1 2 3, napa salah 3 napa salah 2? Salah 2. Alhamdulillah. Jadi di antara 1 2 3 nek ora nomor 3 ya ora iso 3 ya kalih-kalih. Ora iso kalih-kalih ya setunggal mawon apa wis lah. Nggih ta? Pilihlah yang bisa saged monggo. Karena ini eman-eman ketika kita masih hidup itu diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala, nggih, investasi ke depan. Nah, pengen nabung, nah luar biasa. Maka sabda Nabi, barang siapa manusia ketika dia meninggal maka terputus terus berbuat amal. Kalau sudah meninggal ora bisa beramal gitu, tetapi pahalanya karena 3 perkara. Maka mila Bapak Ibu rahimakumullah, ana masjid, ana rumah yatim piatu, napa meneh anti asuhan nggih, anak yatim piatu itu bisa diberikan sedekah jariyahnya. Nggih. Dan memang di Islam itu sangat-sangat perhatian kepada masyarakat, kepada orang lain. Disebut kalimatnya amwal. Amwal itu berarti beberapa pira-pira harta. Nek mal itu 1 harta, tapi jamannya amwal. Maka disebutkan amwal berarti kesejahteraan itu bukan hanya untuk diri sendiri tapi kepada orang lain. Nggih. Jadi kesejahteraan itu bukan hanya dimiliki untuk diri sendiri, tapi disebarkan kepada orang lain. Makanya ada namanya perintah untuk infak, zakat, sedekah. Untuk apa? Sama-sama orang lain merasakan. Niku. Ini sebentar lagi mau sholat mau Idul Adha. Idul Adha itu sholatnya itu dikasihkan daripada sholat Idul Fitri. Jadi bayang-bayang itu hanya 1 tingginya, ya. Setelah itu cepat nyembelih, cepat dibagikan. Itu hikmahnya apa? Yang namanya harta coba untuk memperhatikan orang banyak, itu harta. Islam mengajarkan filosofinya gitu. Jadi kalau sholat Idul Fitri itu lebih awal sholatnya, setelah itu cepat nyembelih, cepat dibagikan maksudnya itu. Tapi kalau sholat Idul Fitri, waktu Idul Adha ini, Idul Adha itu bayangnya ya 1 gala daripada tombak, bayangannya tingginya matahari, ya. Jadi kita punya tombak ataupun nggih, terus kita lihat bayangannya masih setinggi itu, maka itu adalah sholat Idul Adha. Ini besok ini mau korban nih. Lebih awal, setelah itu nanti cepat-cepat
menyembelih supaya apa? Membagikan kepada para fuqara wal masakin. Tapi kalau sholat hari raya Idul Fitri, dua galah, dua tombak tingginya matahari. Itu apa? Diberi kesempatan bagi yang belum zakatul fitrah untuk mengeluarkan dulu sebelum sholat sunnah Idul Fitri ini. Ini untuk apa? Kembali lagi supaya yang belum mengeluarkan zakat untuk orang yang fakir dikeluarkan dulu sebelum sholat. Kata lainnya apa filosofinya? Sama-sama memperhatikan kesejahteraan umat ini. Jadi hartanya orang numpung gawe dhewe tok mekaten. Ya. Jadi alhamdulillah kalau jenengan bisa berkecimpung dalam suatu gerakan organisasi yang di situ untuk memunculkan kemaslahatan umat, insya Allah Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Bukan hanya di dunia, di akhirat juga sama. Karena itu perintahnya. Ya. Ana organisasi, siapapun organisasi mana dalam rangka untuk kemaslahatan umat. Makanya di Indonesia di Muhammadiyah itu dari awal juga mendirikan untuk kemaslahatan umat, panti asuhan. Nggih. Seperti itu panti asuhan, apalagi pasar, rumah sakit, itu adalah untuk kemaslahatan umat. Rumah sakit tidak mungkin bisa didirikan satu orang. Gitu. Ana wong kecelakaan jedek, gitu. Tiba pe ora iso ditangani wong siji, lho sing gotong. Gitu. Sing gotong mesti wong akeh. Nggih. Terus dilalah kecelakaan daerah adoh, nganggone motor. Enggak, mobil kudu wonten sing nyopir, ndak semua bisa nyopir. Sampai di rumah sakit kudu ana sing nangani dokternya. Apa rumah sakitnya sak kotak tok wong sing ngombor lah, mek ana sing luwih nyaman tempatnya. Itu semua adalah untuk kemaslahatan umat. Siapa lagi yang tidak akan memikirkan kita? Tentu kita juga harus andil memikirkan. Itulah makanya organisasi itu yang sekali lagi itu bukan pokok kalau ada terjadi perbedaan, tetapi yang supaya kemaslahatan umat ini bisa didampingi sehingga menuju pada masyarakat yang sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Harta ini bukan untuk perorangan tapi untuk kemaslahatan orang banyak. Nah makanya panjenengan Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan dari 1, 2, 3 tadi ya, sebelum kita meninggal kepada Allah ana salengane. Nomor 1 napa? Sedekah jariyah. Pun Bu nggih, sedekah jariyah. Nggih, sing nomor kali napa? Ilmu yang bermanfaat. Sing nomor 3, anak saleh. Ya, anak saleh. Monggo 1, 2, 3 kita siapkan untuk sebagai nanti bekal. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi kembali kepada wasiat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ada yang kedua, ini tadi yang ketiga sekarang ya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi baina wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa minal yaqini ma tuhawinu bi alaina masaibat dunya. Ini ketiga, yakin nggih. Dengan yakin ini menjadikan apapun yang kita hadapi itu ringan karena yakin Allah itu Maha tahu. Allah akan menguji kepada orang yang memang sesuai dengan kemampuan. Tidak ada ngeluh kita. Ya, diuji oleh Allah Ta'ala tidak ada yang mengeluh. Bahkan kalau sakit itu ya menunjukkan meleburkan dosa-dosanya. Rasulullah mengatakan barang siapa yang Allah cintai, man ahabba qauman, barang siapa yang Allah cinta kepada kaum, maka ibtalahum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Ini kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau jenengan dicintai Allah Taala, buktinya apa? Diberikan ujian oleh Allah Taala. Untuk apa? Kenaikan derajat, kenaikan tingkat. Milo ampun ngeluh. Ya ampun ngeluh, sudah laksanakan, terima saja insyaallah itu dalam kebaikan semuanya. Tidak ada sekali lagi itu semua kok tanpa sepengetahuan Allah, pasti sepengetahuan Allah. Tinggal kita ada dua kata kuncinya. Kalau kita menerima sesuatu yang mengenakan, kita bersyukur. Sesuatu yang tidak mengenakan, kita bersabar. Itu ibarat kayak mata uang, wolak-walik tidak bisa saling dihilangkan, salah satunya harus saling melengkapi. Ya, sabar dan syukur ini kayak mata uang. Dhuwure karo ngisor kudu ana kabeh. Tinggal ketika kita bersabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita bersyukur terhadap kenikmatan yang kita terima. Semuanya adalah kata Nabi ajaba li amri mukmin. Saya kagum urusan kepada orang mukmin. Ketika diberikan kenikmatan dia mau bersyukur, fakana khairan lahu, maka kebaikan baginya. Sebaliknya ditimpakan sesuatu yang tidak mengenakan, kemudian dia itu
sabar, fakana khairan lahu, juga baik baginya. Ini pesannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga, yang keempat, ya hadis yang panjang tadi, ya. Allah maksim lana min khasyatika ma tahul bihi baina wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masaibat dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pandangan, ya, penglihatan, pendengaran dan jasad yang sehat ini. Dengan jasad ini bisa mensyukuri nikmat kepadamu ini. Yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah, pandangan mata. Mudah-mudahan mata kita diberikan sehat sehingga bisa untuk membaca Al-Qur'an, nikmat, nggih. Nikmat betul? Ketika kita punya mata yang sehat bisa membaca Al-Qur'an, nikmat. Jangan sampai kita punya mata sehat malah digunakan untuk nopo? Ndeleng sing barang-barang sing dilarang oleh Allah Taala. Nggih. Pak Yai sapa tokoh kita, tokoh nasional Pak Natsir, itu sampai ketika menjelang meninggalnya itu masih sempat baca Al-Qur'an. Beliau Pak Natsir, ya, itu sampai membaca Al-Qur'an itu menjelang meninggalnya. Nah kita, ya, ini hanya contoh nasional nih ya. Nah kita kadang-kadang baca Al-Qur'annya ora kober, saking sibuke, etak-etak sibuk ora kober sedina ora maca Al-Qur'an. Bu, maca Al-Qur'an niku ampun ora kata-kata, sing penting dawam. Jenengan biasa maca Al-Qur'an apa? Habis ba'da maghrib baca misalkan, habis isya monggo, habis subuh monggo. Nggih, didawamkan. Nggih, karena Rasulullah SAW mengatakan ahabul amal ilallah adwamuha wa in qala. Amal yang paling dicintai Allah napa? Walaupun sedikit itu Allah cinta betul. Sepenting dawam. Wa in qala, meskipun senajan sithik, sing penting dawam langgeng. Nggih, syukur-syukur dawam sing kathah maksudnya bangkatan. Sing sithik aja tapi dawam itu Allah cinta betul. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qala. Dawamke amalan jenengan bar subuh monggo maca Al-Qur'an. Wis rasan sak ketang sak kebet, 2 kebet cukup. Ya. Nek bisa bar maghrib, bar maghrib di sini nggih. Monggo selain daripada malam Senin atau habis isya bisa. Dan ini semua dawam insya Allah termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang keempat ya. Berilah napa? Kesehatan mata. Aja nganti kita nanti matanya ndak sehat, nggih. Tidak. Pripun? Oh, nggih. Memang kadang-kadang nggih luru ngantuk-antuk angel, gitu. Ngantuk-antuk aduh. Loro ngantuk angel, baca Al-Qur'an cepet ngantuk. Bu, nek susah tidur baca Al-Qur'an. Hah, nggih? Susah tidur bacane Al-Qur'an kok ngantuk. Nggih. Jadi rasa angel-angel pun pengen susah tidur, pengen cepet tidur, baca Al-Qur'an nanti ngantuk sendiri. Luar biasa. Lah nggih malah ngantuk kan. Saya rasa obat-obat sing model-model. Luar biasa. Nah, ya, juga yang kedua apa? Sami mata pendengaran Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan diberikan kesehatan pada pendengaran kita ngrungokke ana panggilan adzan kita mendekati. Ana pengajian kita mendengar duduk. Kan gitu nggih. Ini namanya menggunakan kesehatan berupa pendengaran untuk mendengar yang sae-sae. Aja nek dengarke bangsane sing napa kae, sing ngrumpi senenge pok semangat. Sampai apa ya sih? Terus dicerita apa ya? Lah terus piye critane meneh? Oh kaya ngene-ngene. Oh, tapi coba ana pengajian. Ya udah, mriku tapi saniki. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini apa karunia berupa pemberian pendengaran yang sehat ya. Insyaallah. Kemudian juga badan yang sehat selagi kita hidup ini. Ya, apalagi zaman saat ini kayak ibadah haji, nek awake lara ya melaske gitu. Nggih, Pak mangkat ibadah haji ya istitoahnya kalau sakit ndak boten sakit berangkat nggih. Andai kata sudah datang kok sakit nanti di dalam hujan ya. Dinginepin dhisik larane kira-kira sempat bisa berangkat, kalau ndak ya wis
tinggal atau berarti tahun depan berangkatnya, tahun depan enggak tahu tahun kapan lagi, alam ya. Ya, ini kenikmatan. Jadi alhamdulillah ketika sehat itu bisa melaksanakan kebaikan, ketaatan ibadah kepada Allah, ini adalah anugerah oleh Allah Ta'ala. Makanya ya kita syukuri atas nikmat Allah berupa apapun kesehatan. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan nikmatani maghbunun fihi makasirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Wonten dua kenikmatan yang mana kebanyakan akeh manusia niku terlalen ngenteng-ngentengkin apa? As-sihhatu wal farah. Kesehatan dan kesempatan. Ini isi sehat, waktu ini digunakan untuk perbuatan sing muspro, mubadir, bahkan maksiat, naudzubillah min dzalik. Tapi ketika lara kelingan, alhamdulillah, ya gitu. Isih mending tapi lah, isih mending. Nah wis lara, ora kelingan ra apa, isih utuh penyakite, larane isih tak kambuh malah omongane ora peto. Wonten mboten? Wonten. Naudzubillah kita yang sudah itu ya. Ya. Tapi ketika kita sehat diberikan oleh Allah Ta'ala, kita gunakan untuk yang baik-baik ya. Yang kedua apa? Al-farah, kesempatan. Masih sehat, masih nom, masih apa? Punya ilmu, punya apa? Kesempatan, itu gunakan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, nggih. Nah, kemudian apalagi? Nah, inilah sementara ini dulu. Nanti kita lanjutkan, masih ada doanya yang lanjutan seperti itu ya, seperti itu. Baik ibu rahimakumullah, pada malam hari ini kembali melanjutkan kepada kaifiatus sholahnya Nabi SAW yang termaktub di dalam himpunan putusan tarji ini. Sekarang kita sampai kepada membaca basmalah ya. Kami ulang sedikit bahwa baca basmalah di dalam riwayat Abu Hurairah bahwasanya beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika sholat itu basmalahnya berupa Bismillahirrahmanirrahim dibaca. Dasarnya apa? Abu Hurairah membaca demikian. Dengan seperti ini berarti membacanya secara pelan apa secara jahar lagi? Jahar dong, nyatane krungu kok. Iya kan? Berarti ketika sholat secara jahar bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu informasi, satu riwayat hadis mekaten. Jadi kemudian setelah itu napa? Ketika ghairil maghdubi 'aladdallin maka amin. Baca amin. Jadi nun sewu. Kalau kita membaca Al-Fatihah diakhiri dengan apa? Amin. Amin artinya kabulkan ya Allah. Perkenankanlah doa kami ini. Amin. Ini sudah, ini dasarnya hadis semacam itu. Kalau ditambahi Rabbi fili wali walidaya wal mu'minin wal muslimin amin. Lah itu bagaimana? Cukup kalau hadis seperti ini ya tentu kita mengamalkannya seperti ini. Ya. Jadi itu. Ini di dalam salat. Bagaimana di luar salat? Bahasanya lain lagi kalau di dalam salat. Di luar salat. Ini di dalam salat. Tetapi sebetulnya kalau di luar salat pun dengan hadis ini cukup. Ya. Setelah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin sudah cukup, enggak ditambah yang lain gitu nggih, cukup ya. Daripada nanti tambahin ternyata enggak tahu ilmunya, bahaya nanti ya. Kemudian wa yaqulu kullama sajada Allahu akbar, ketika sujud maka Allahu akbar. Ini dalam riwayat makaten wa idza qama minal julusi fil isnatain, dan ketika bangun dari duduk rakaat kedua bangun itu dengan kalimat Allahu Akbar pula ya. Jadi ketika masuki rakaat duduk pada pertama menuju rakaat yang selanjutnya takbir juga Allahu Akbar. Katen nggih. Itu wa idza salama, kemudian riwayat lebih lanjut salam artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala, maka Abu Hurairah mengatakan waladhi nafsi biyadihi innil asbahkum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tangan Allah Ta'ala ini, sesungguhnya saya betul-betul menyerupakan kepada kalian salatnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Abu Hurairah itu betul-betul memantapkan kepada sahabat yang lain, nih saya betul-betul ini sholatnya kayak Kanjeng Nabi nih. Ini sumpahnya beliau. Jadi orang main-main untuk memantapkan para sahabat yang lain. Ini loh, saya mengerjakan sholat itu sebagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Kalimatnya ini apa? Walladzi nafsi biyadih, demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Saya itu menyerupakan sholatnya Kanjeng Nabi SAW. Saya terangkan kepada kalian. Nah, ini apa perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oke, seperti itu. Kemudian riwayat yang lain, sholat itu bagaimana? Apakah basmalahnya jahar atau tidak? Maka riwayat yang lain adalah dari sahabat Yahya bin Sa'id al-Umawi, dia menceritakan dari Ibnu Jurayj, dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dari Ummu Salamah. Sesungguhnya ditanya Ummu Salamah tentang bacaan Nabi SAW, maka beliau menjawab, Rasulullah adalah kana yuqatti'u qira'ata ayatan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini masih bacaannya bahwa Rasulullah SAW ya masih jahar, maaf, ini masih jahar, adalah ketika membaca Al-Fatihah itu diputus-putus, tidak langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak seperti itu, tapi ada jeda. Ya, ini katakan yuqatti'u qira'atahu ayatan. Beliau memutus bacaannya ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim, kayak koma gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini bacaan Al-Fatihah awal dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim dengan membaca jahar. Nih satu informasi mekaten karena waktu sampun isya. Sekali lagi ya, bacaan kita ketika sholat bacaan basmalah dengan cara jahar. Boleh dalilnya ini. Ya, boleh seperti itu. Ini apalagi sholat apa? Sholat sing jahar kayak maghrib, kayak isya, seperti itu. Bagaimana kalau tidak jahar, ada dalil yang lain? Ya, tetap membaca tapi dengan cara pelan. Ini pada kesempatan yang akan datang, sehingga ojo kaget kayak musola kayak masjid kayak kok orang anggo basmalah, ojo kaget, punya ilmunya. Oh, ternyata bacanya pelan. Oke. Aku ora pasaran nang kono, orang baca Al-Fatihah, orang anggo basmalah, udah ngerti ilmu nih. Nanti nah, ini yang menggunakan basmalah jahar ada dalilnya, yang seakan-akan tidak ada basmalahnya juga nanti pada kesempatan yang akan datang. Ini yang penting mau belajar. Nek wis belajar ora cepet nyalahno. Sing penting monggo diamalkan, yakin selesai. Tapi dengan keyakinan, maka wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu rahimakumullah, karena waktu sampun masuk isya, marilah kita akhiri dengan bersama-sama membaca kafaratul majelis, nggih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.